Bab 14. Tangan vakum. Mendengarkan suara di dalam kepalanya, Xiaoyan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam, Xiaoyan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat tentara bayaran yang tampak lusuh berdiri di belakang kios. Ia bertanya dengan riang, monster sihir mana yang berasal dari inti monster ini? Haha, mata tuan muda benar-benar bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Swallowwood Fox. Ini adalah inti berkualitas tinggi. Kelompok tentara bayaran tajam kami menunggu selama 3 hari dan menyerang 5 rubah kayu walet sebelum akhirnya mendapatkan inti sihir ini. Melihat pakaian mewah Xiaoyan, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan barang dagangannya. Jika objek ini sesuai dengan keinginan tuan muda, saya pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang baik. Haha, ketika mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara lelaki yang terluka cukup parah. Xiaoyan perlahan-lahan menyeka darah yang tersisa dari inti sihir, memperhatikan bahwa mereka belum sepenuhnya membeku. Dia mengangguk sedikit dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir tingkat 1 hanya akan 400 hingga 450 koin emas. Lebih jauh lagi, bahkan jika Swallowwood Fox adalah binatang ajaib, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahan Anda bukan Doze? Sudut mulutnya sedikit tersentak. Tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak berharap pemuda yang berdiri di depannya begitu berpengetahuan tentang pasar inti ajaib dan menjawab, 470 koin emas. Maka tidak kurang. Kita harus hidup dengan ini. Hah, menghela nafas di bawah mata mercenari yang cemas. Xiaoyan membungkuk dan secara acak mengambil banyak hal dari kios, termasuk juga potongan logam misterius dalam kekacauan. Lalu dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiaoyan, tentara bayaran menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiaoyan yang mahal. Baik, dengan ceria menghasilkan beberapa koin emas, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan momen lain dan segera pergi. Hah, bocah nakal. Untuk berhati-hati dalam tugas biasa membeli barang. Suara mengejek tetua terdengar di kepala Xiaoyan ketika dia berbalik untuk meninggalkan toko. Bajingan itu semua penipu. Mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang-barang mereka. Saya tidak ingin kehilangan uang untuk sesuatu yang bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiaoyan berhenti memperhatikan penatua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan bersama Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiaoyan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memutar kepalanya dan melihat penatua yang meninggalkan cincin itu sejak entah kapan, Xiaoyan mengeluarkan herbal dan inti sihir yang baru dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang diperlukan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Sang penatua tertawa riang dan tatapannya memindai bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu apa benda logam hitam itu? Xiaoyan berhenti sebelum menyadari bahwa penatua mengacu pada pembelian, tidak disengajanya. Dia dengan cepat mengambil potongan logam hitam dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tetapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini apa fungsinya? Yao Lao mengambil potongan logam hitam dan tertawa. Sepertinya ada teknik Do di dalam sini. Dan, pencipta potongan logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini. Teknik Do. Mata Xiaoyan cerah dan dia buru-buru bertanya, tingkat apa itu? Di daratan Doqi, pentingnya teknik Do tidak lebih rendah dari metode Qi. Teknik Do yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk melakukan pada tingkat yang jauh melampaui kemampuan mereka. Misalnya, Doze mampu melawan Doxi meskipun Do Qi-nya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Teknik Do dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat daya yang menurun. Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Do yang mudah diakses paling banyak tingkat Huang tinggi dan untuk teknik Do yang lebih tinggi, orang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja,
Daratan Douqi sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Do atas hilang dan ditemukan oleh beberapa individu yang beruntung. Potongan logam hitam yang dimiliki Xiaoyan saat ini mungkin adalah karya yang hilang dari beberapa orang kuno. Yao Lao membalik pelat logam dan tersenyum. Vacuum Hand, level Xuan rendah. Tingkat Xuan rendah. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak berharap bahwa sampah yang dibelinya akan memiliki teknik Do Xuan level. Di klannya sendiri, klan Xiao, teknik Do tertinggi hanya level Xuan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang bisa mempelajarinya. Vacuum Hand, jika dilatih untuk maksimal, itu bisa menyedot batu-batu besar yang ribuan pound. Melawan musuh, itu bisa secara paksa menyedot darah dari tubuh mereka. Secara paksa menghisap darah dari tubuh. Wajahnya penuh kejutan. Xiaoyan menelan kering dan berseru, ini luar biasa. Begitu darah meninggalkan tubuh, mereka akan matikan. Jangan bahagia dulu. Ini hanya berfungsi jika level Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk menjadi dekat dengan Anda dan orang yang tidak beruntung adalah Anda. Yao Lao berstatus tinggi dan tentu saja memiliki standar tinggi, tetapi untuk Xiaoyan, ini adalah teknik Do tingkat tinggi. Dia segera dengan senang mengambilnya dan tertawa. Bahkan dengan itu lebih baik daripada teknik Do di klan. Saya akan belajar ini mulai sekarang. Hah, dengan Duan Qi ketiga Anda, akan luar biasa jika Anda bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakum Anda dan Anda ingin menyedot darah dari seseorang. Menggelengkan kepalanya, Yao Lao banyak mengkritik Xiaoyan. Memutar matanya, Xiaoyan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam. Lihatlah dirimu. Memiliki teknik Xuan Do rendah membuatmu bahagia ini. Anda membuat saya malu. Tanpa menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiaoyan, ambil mangkuk air besar. Melihat bahwa Yao Lao akan mulai memperbaiki pil, Xiaoyan buru-buru menyingkirkan potongan logam hitam dan dengan riang pergi untuk mempersiapkan. Di ruangan yang tenang, Yao Lao mengambil purple bluegrass dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan nyala api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan naik secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiaoyan menatap bola api putih. Meskipun dia tidak tahu proses pemurnian pil oleh alkemis, untuk mewujudkan Do Qi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao meluas dan menelan purple bluegrass. Dalam nyala api, purple bluegrass langsung menjadi bola cairan hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil tangkai ungu bluegrass lain dan melemparkannya ke api putih. Setelah melemparkan ketiga batang purple bluegrass ke dalam api, bola cairan hijau menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan menyusut di dalam api. Suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi semakin kecil dan semakin kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bunga cuci tulang ke dalam nyala api dan setelah mereka selesai terbakar, cairan yang tersisa bercampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan dari inti monster. Langkah ketiga memakan waktu 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, inti monster yang tangguh telah menjadi bola cairan hijau. Energi keras di dalam inti monster dilunakkan oleh formula ajaib Yao Lao. Di tangannya, api putih perlahan menghilang. Melihat bola hijau yang melayang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yao menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa atasannya, ia bisa dengan jelas merasakan energi berlimpah di dalam bola energi. Guru, apakah saya hanya memakannya? Xiaoyan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati maka makanlah. Dengan jalur Qi Anda akan menjadi lumpuh sejati dalam hitungan detik. Memberikan Xiaoyan mata putih, Yao Lao mengibaskan bola dan itu dengan akurat terbang ke dalam mangkuk air. Segera, semangkuk air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat Anda dan mencegah keadaan yang tidak terduga,
Anda harus bisa mendapatkan 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan. Yang berarti, kamu harus pergi membeli bahan yang kamu dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yao Lao mengungkapkan senyum licik. Xiao Yan kebahagiaan menghilang dari wajahnya dan dia mengangguk dengan enggan. Sial, hanya orang kaya yang bisa menggunakan barang ini.